Jadi apakah kita rugi jadi umat Nabi Muhammad? Rugi? Itulah nikmat Allah untuk kita. Satu ibadat kali 10 kali 27. Sholat isya dengan berjamaah sama dengan bapak ibadat separuh malam. Ditambah dengan subuh berjemaah kata Nabi seperti ibadat semalam suntuk. Sehari siang dan malam ibadah kali 10 sama dengan 10 hari. 10 hari kali 27 bapak dengan berjemaah 270 tahun, 270 hari. Apa itu bukan nikmat? Yang sana Nabi itu membuat tu kakek sepeda itu tambahan pahala dunia. Allah kalau saya itu nah Allah paling aku mimpi ke Mekah sana kali aku ni boleh membawa lagi ibadah benar Allah Allah beda boleh membawa sepeda saja lah sepeda jangan serahkan sama Allah. Kita ni pegawai sama Allah, kacau Allah. Ceramah ni pegawai, aku tak setuju pak pemerintah ni. Nah ni KTP tu nak pekerjaan mubalik. Ceramah ni bukan pekerjaan nyawa kewajiban. Bapak baca kan jadi itu ceramah yang ngomongkan pagi ni bapak sampai dengan orang itu namanya mubalik. Balik orang ni kalau ayat sampaikan hadis kan walaupun satu ayat ini ditulisnya di KTP pekerjaan mubalik. Kalau pekerjaan ada gajinya aku ini ngantung ke nasib ngantung ke nasib ini besar aja kecil lah berlaku dipinta kata emang gak dipinta bukan ada kan macam itu lah kalau namanya pekerjaan. Nah ini beliau sekda pekerjaan, asisten pekerjaan, mana macam-macam Pak Lurah, Pak RT, tidak ada gaji. Kalau dia bekerja kan Pak, ada gaji, boleh beras, boleh beras. Kadang timbangan burang dia belajar. Pak uang timbangan di Pak ada di Selang Mato, ini jatah lurah, lurah belum ada. Bukan dia ngomong camat terus naik pojok sana. Hati-hati kalau malam. Zaman dulu bapak ada orang ke pasar beli kacang merah sama cucunya. Waktu orang tu nimbang dimakannya sih kok kacang merah. Tidak ngomong kacang merah. Pendek cerita mati wah di kubur. No tahun rupanya kuburan ini kena jalan dibongkar. Begitu dibongkar, cocok ni memang sakit, melok dia kecil, terkejut pak, hancur kalau dasar. Habis, kecuali tulang belulang. Yang dia terkejut kacang abang tu masih lepas. Kacang merah masih lepas. Oh, cocok lapu habis 20 tahun ya Allah ya. Kacang abang, mama dah mau tugas di kampung itu. Ini mama itu. Diisi bapak, diisi dengan waktu. Hidup ini bapak memang pendek, tapi nilai masya Allah. Salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar. Yang salat sudah azan itu lah. As-salatu khairum minan naum. Bekal pendek naumnya. Pendek panjang? Penganyu mana tu? Ustaz, apa je? Naum ni makan pendek, naum. Lembang naum. Panjang. Tak pula Ustaz, nampak je. Apa bagi bumi nanya? Nah, jika ini jawabannya. Naum di Mekah ini naumnya pendek, karena orangnya lah bangun. Masjid telah penuh puasa jadi inang daun juga di Lembang baru inang
Sopo. Coba kalau baca Mindanao, tak kena aja. Wih, itu saya orang, tak ada kamu kan? Ini orang kita dari sebut lah, baca-baca aku baik, ya bang. Tapi masuk akal. Sudah? La ilaha illallah. Salat sunat dulu. Salat sunat tersebut. Allahu Akbar. 2 rakaat salat sunat subuh. Kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta isi. Isi dunia ni apa? Intan berlian, emas, perak, zamrud, jabatan, rumah mewah, mobil, kalah. Maka itu umat Islam adalah umat terkaya di dunia. Mau berapa? Siko. Apa bahasa kau? Bangsa kaya kau siko. Saya. Kau begitu? Hah? Osan. Osan. Aku pak dua bahasa yang pening belajar. Yang lain insyaAllah boyo yang pening pala. Pertama Bugis, kedua kaya aku atau betul atau apa bukan nama mana Bugis itu tak baca nyebut kalau makam kawang lawang Bugis. Jadi Bugis itu Ustaz aku kami di Bugis ada mati besar bagus, tidak ada lawang. Masuk lagi mana? Kamu kan mesti bagus di Sulawesi tidak ada lawang. Itu Nganjuk masuk lawang pintu. Oh, tidak ada lawan. Maksudnya bagusnya ada lawan. Tidak ada lawan. Jadi sudah masuk ke masjid. Nah, kalau tak dikaya aku pening. Oskan. Nah, Bapak, satu ibadah. Satu orang Bapak sholat subuh, sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta. Kata Pak Ketua tadi Bapak, jumlah jemaah yang ngisi les itu wong 300-an. Awalnya berapa Pak? Tidak, yang awalnya terdaftarnya lain daripada yang rutin 400-an. Melok jadi 200-an Pak ya? 250 kali dunia ini setiap hari. Innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Maka itu Bapak hati-hati itu. Jangan menjualkan diri kepada partai, jangan menjualkan diri kepada pejabat pimpinan. Kalau kita tidak akur dengan pimpinan, menyalahi hukum Allah, berhenti. Apa Pak? Payah juga lah Ustaz, kita nak ngomong dengan bos. Apa? Yang kita mau, kita berhenti ya. Mana? Udah nak makan. Syirik. Kalau memang dia salah, berhenti kita. Kalau tidak, dia berhenti kan? Aku tidak ada masalah itu bos kita Ustaz. Kalau kita mantap, aku dijadinya kacau, berhenti tapi kemana Tuhan Anda? Jangan kasih ngomong. Coba Bapak satu, ini untuk kesalihinnya Bapak 250 lebih baik daripada dunia beserta. Di mana nak nyari dunia di 250 Pak? Dunia apa arti dunia Bapak? Langit dan beserta. Di mana nak nyari malaikatnya? Di mana nak nyari langit kedua? Tidak ada Pak. Ini untuk cari agung. Mana yang di Burai, Jejawi, Lembang, Mekah itu memang Bapak dikalikan 100.000. Jadi kalau kita sekali salat sunat subuh sama dengan 100.000 kali salat sunat Osai wong. Ingat Osai wong Bapak 100.000 kali dunia. Berapa juta jemaah umroh? Ya Rab, wa bi ayyi ala'i rabbikuma
Nikmat mana lagi nak kita mungkin? Ini usaha Bapak, usaha pemerintah untuk menyatukan. Kan mak ngomong di sini nak. Sekali ngomong banyak yang dengar. Ini kakek balik Bapak ngomong dengan istrinya, ngomong dengan anaknya. Yang punya istri 2 ngomong lah boleh 2. Yang punya istri 3. Masing-masing bini tadi punya anak 5, orang 15, tambah dia orang 3, 18, mertuanya berbini 4. Apa tak sampai hukum Allah? Maka itu ada pemerintah tidak boleh berpolitik di masjid. Takut. Kalau kita gentleman, tak nak ngomong apa? Kita ni milik karena kepercayaan enggak Pak? Biar kita ngomong si pulang tu bagus, tidak. Apa? Tapi nak kena ya? Tidak. Pokoknya kalau ada barang baru yang lama tinggal, itu jangan. Lolot. Ada HP baru, HP lama, layarnya kabur. Pengirim SMS sudah sampai. Kapan batunya? Apa batunya cepat ngehe? Pokok aja hilang. Ada HP baru yang kecil-kecil, yang penting baru. Jadilah itu. Jangan sampai itu Bapak. Pikirkan dari salat sunat subuh Bapak. Lebih baik daripada dunia. Itu baru salat sunat yang mana dengan subuh. Ya Allah, kalian dikasih oleh beliau-beliau ini Bapak hadiah. Bapak tahu hakikatnya apa? Itu adalah ilham dari Allah. Hai ketua masjid, bikin hadiah dopres apa? Kalau dopres berarti anjing kena pres. Dopres hadiah. Itu timbul keinginan hadiah, ilham itu Bapak, petunjuk dari Allah. Coba di dunia ini sudah begitu Bapak. Maka dari akhirat maka terugi manusia. Pahala didobelkan oleh Allah. Ini syukur satu nikmat dari Allah Ta'ala. Artinya Bapak, kita nak mendapatkan pahala. Dari pahala tadi mengundang rahmat Allah, dari rahmat tadi modal untuk masuk syurga. Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang berbuat baik. La yadkhulul jannah illa bi rahmatillah. Kata Rasulullah, tidak masuk syurga seseorang kecuali dengan rahmatnya Allah. Walau anta ya Rasulullah, engkau, walau ana, aku juga. Jadi kita dimasukkan syurga karena kasih sayang Allah sama kita. Nah itu ibadat kata kitabnya Bapak. Jangan kenikmat syurga yang sebegitu hebat, nikmat dunia kecil lagi kalah dengan amal kita ribuan tahun. Dalam kitab Tajul Arus disebutkan, jangankan kamu ibadat ratusan tahun, kamu ibadat ribuan tahun baik tak baca mengalahkan nikmat Allah yang paling kecil. Jangankan kalian ibadat ratusan tahun, kalian ibadat ribuan tahun tidak bisa mengalahkan nikmat Allah paling kecil. Benar tak? Jangan ngiyok lagi, mikir dulu. Oh Ustaz, mana ibadat ribuan tahun dengan nikmat kecil? Benar, benar. Sekecil-kecil nikmat kita nikmati. Bersin, Allah lemah. Yang tak lemah ni nak bersin oh. Betul yang apa? Betul yang nanti. Yang iman babi. Lemaklah tak jadi makan daripada tak jadi bersin. Benar tak? Kita nikmati tak? Paling kecil lagi Ustaz apa dia? Bergaut. Kita ingat Bapak dengan nyamuk, tapi dengan digigit nyamuk tangan kita ada bentul. Kita bergaut alat lemak bergaut. Tapi kalau dah kata bentul coba kata bentul tak lemak. Tapi ketika bekas gigitan nyamuk digaut, nikmat bukan? Kalau digigit nyamuk digaut dah lemak Pak, minta maaf lah 2 hari lagi untuk mama. Kita nikmat tidak nikmat Allah? Nikmat 1000 tahun ibadat kita ada tak SMS ibadat kau terima. Belum ada Bapak. Ini masih sanksi.
Cuma dengan keyakinan deh, setiap beramal pasti dibalas oleh Allah. Allah Maha Kasih Sayang. Sebengak-bengak lo, semalas-malas pegawai pasti boleh gaji walaupun berapa baik. Nah, saudara, gawi gani, cuma dah istri baik. Aja, mau ribu, kenapa? Mau ribu, tidak. Biar 5.000 masih ada gaji, pasti dapat pahala dari Allah asal kita ikhlas. Nikmat Allah sekecil ini Bapak. Dan ternyata Bapak Ibu dengan amal ini mengawak manusia masuk syurga. Masuk syurga itu murah, tidak pemodal. Kalau masuk diskotik 3,5, 350. Bau nyongolnya Pak 3,5. Nak nyengkel di Nuapida, nak di Nuapida asal masuk 3,5. Paling murah 75 pakai lilin. Masuk uangan yang berboga-boga begitu. Maya, masuk aja. Begitu masuk Bapak, kaki nak melangkah tu ada lagi shopping Pak. Terus ambil itu. Ada yang SMP ada aku Pak. Ustaz, jangan datang, kaya lempar macam ini. Kali orang kaya aku kebo, saya datang. InsyaAllah. Semenjak ada banner itu Pak, Bapak lah Bapak. Ayah kena hati kan? Dengar ceramah. Mulai hari itu Pak, sudah dicatat oleh Allah. Pergi ke masjid. Kata Allah Ta'ala bikulun min qadam ibadat sana. Satu tapak kaki menuju majlis saya, Allah catat ibadat 1 tahun. Maka tuh yang kendaraan ini nanya, kami ini mana? Mobil motor, kata tapak pacaran Allah itu mutlak. Saja Allah Maha Kuasa. Sedih itu, Allah Maha Hadir, Maha bijaksana. Maka tuh sekarang pada kaki alasan masuk masjid, motor atau sepeda atau kalau dulu kan jalan kaki. Dari rumah mana jalan kaki sampai sini, oh assalamualaikum. Ini nikmat. Coba masuk ke masjid, duduk, didoakan malaikat, diampunkan dosa, berguguran dosa. Allahu Akbar. Sulit tidak? 2 rakaat salat sunat di masjid sama dengan salat wajib Bapak di rumah. Dengar ceramah khairul lakum min an tusalli mi'ata rakaat. Satu kali dengar ceramah lebih baik daripada ibadat 100 rakaat. Ya'malu bi aulam ya'mal. Hadis yang lain, diamalkan atau tidak ilmu itu khairul min an tusalli alfa rakaat. Lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Satu kalimat itu apa? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat, 2 kata kata Nabi. 2 kalimat. Kalau kamu mengucapkannya gampang diridahkan. Ditimbang di akhirat, timbangan akan jadi berat. Allah senang dengan kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa menit? Allah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa menit? Hah? Aku tanya dulu nyawa. Berapa menit? Semenit? Tak sah? Bapak maju subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yakinlah dengan hadis Nabi akan membuka ketimbangan kita di akhirat. Amin. Allah. Pak mana dibaca 100? Kadek yang berani Pak timbangannya hebat ya. Macamnya kayak gini. Jadi itu. Aku di malaikat melok apa kayak Pak? Gak bisa, gak bisa. Gak bisa kata kita, gak bisa. Yang cuma bisa itu hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tegak di timbangan bapaknya, ngawasi timbangan umatnya. Jangan ke kiri, ujung sorban Nabi bapak naik ke kanan. Uji malaikatnya, ya Muhammad jangan belok-belok. Apa kata Allah? Hei malaikatmu jangan kau larang dia. Biarlah mana kena dia apa
umatmu. Allahumma shalli alaihi. Hadiah Bapak untuk kita. Ngaku kita nak ngaruh cuma umroh, cuma ngaruh sepeda. Ini hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah yang Allah tidak pernah kasihkan kepada Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu amalan surga, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa menit? Dah sampai. Pahalanya apa kata Nabi? Akan tumbuh satu pohon di dalam surga. Bagi yang mati itu, setiap dia mati satu pohon tumbuh. Maya tak? Habis. Aku Pak kalau mandi dia tidak pingsannya. Makanya yang tegak-tegak ini. Kalau nak kencing tuh, nak kencing sini tuh buang. Hah? Nabi ngomong Pak, siapa nak percaya dengan Nabi? Tasbih apa? Tak sampai 1 menit. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Macam itu sekali Bapak, pahala cuma memenuhi langit dan bumi. Allahu akbar. Modal syurga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Nabi, siapa baca surah Al-Zalzalah 1 kali sama dengan separuh Quran. Yasin wa ilaihi turja'un 84 ayat kata Nabi sama dengan khatam 10 kali Al-Quran. Satu Al-Quran Bapak pahalanya 10. Allahu akbar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin. Kata Nabi, siapa baca surah Al-Kautsar At-Takatsur 1 kali sama dengan baca 1000 ayat Al-Quran. Allahu akbar. Hadiah bukan. Umat lain Bapak butuh hidup ratusan tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Butuh hidup yang panjang untuk dapat pahala. Kita umur yang pendek, tapi kita gunakan yang baik. Solat subuh berjamaah, solat maghrib isya. Kalau 27 kali 5 Bapak 35 apa itu? 350 hari. 350 hari ya. 27 kan? Satu solat. 350 hari. Sehari kita solat itu Bapak hampir sama dengan hidup setahun. Kalau kali 10 3.500. Oi Pak hitung Pak, aku ngasih tak dapat. Siapa dia hidup 3.500 tahun Bapak? Halo. Siapa? Ada. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadiah min Allah, fadl min Allah. Kenapa kita nak malas berbuat ibadah? Coba membuat gabini apa Pak? Mayan. Diskotik 3,5. Paling murah 75. Masuk boleh dosa. Ngawasi tetek bedino boleh dosa. Ya tetek kan kamu nak ngomong apa lagi aku coba. Apa kenapa tetek aku? Buat ada saja, ada sedang ya boleh. Boleh dosa? Nyekel aja. Megang aja kamu. Lu masih rumah pecah-pecah. Jangan biar. Megang tangan bini kita Pak jatuh Pak harta sorry Pak.
megang tangan istri. Pemegangan tangan satu dosa diampunkan Allah. Boleh satu pahala, diangkat satu derajat. Pegang tangan ini cara tua, Pak. Setua, nak cakap apa? Cakap apa? Ini apa aku? Ya, kasih kau menang. Pokok itu yang malam Pak kosong-kosong. Ya kali tidak pakai minyak dingin, pakai balsam. Ujinya ya Allah ya itu lamban. Ah itu boleh. Jadi kan nyai kalau hebat ya Allah nyai rambut galau. Boleh mana? Kata Rasulullah mencium istri dapat 10 pahala, 10 derajat diampunkan 10 dosa. Belum 20 dosa diampunkan 20 derajat 20 pahala. Belum berhubungan lebih baik daripada dunia beserta itu. Mandi satu tetes dari rambut menjatuhkan satu dosa. Makhluk rajin-rajin apa? Rajin-rajin boleh pahala. Nah, tak ganti lagi rejo. Rejo lah mama, rejo. Dalam satu riwayat mengatakan apa? Berhubungan suami istri itu seperti umroh. Berhubungan seperti umroh. Tak usah ke Mekah, banyak-banyak umroh ya. Mau pakai apa? Mau pakai mama umroh, lanjut. Anak jawab, apa? Apa ini maksiat? Nikah itu ibadah. Ingat, nikah itu ibadah. Bini siko, bini dua, bini tiga, bini empat, ibadah. Bukan maksiat. LGBT itu maksiat. Homo, lesbi, main video, itu maksiat. Itulah datang ke adab Allah. Mestinya pemerintah daerah, pemerintah provinsi bikin aturan. Sekali maksiat LGBT dilarang. Itulah datang ke adab LGBT bapak dihalkoi pakai ada apa pak acara Bali yang LGBT nak. Kau kirim oleh Tuhan gempak sampai ke Bali 6,3 pak 3 mansal di Lombok bapak di Palu itu ada bapak beredar videonya kurang lebih 1000 lebih pak anggota dalam grup itu LGBT di Palu. Selesai kau gunung api angin banjir punya Allah. Gampang Allah nak ngajar ke bumi ini. Hati-hati, maka itu pemerintah harus punya iman, melarang barang-barang yang dilarang oleh Allah. Dia tahu ini datang ke azab. Maksiat mayat. Belanja bapak, main belanja. Ada namanya cuma tak sedap dia belanja. Ada ni namanya itu sedap nyebut di mana usah. Belanja. Main belanja bapak mayat. Bapak tanya di Syekh Google daftar harga pelacur di Indonesia ada yang ratusan juta, ada yang puluhan, ada ribuan. 10.000 boleh dua kuliah yang baik mak mana ini dia masih ya 10.000 dua ini ya banyak ke mana ini jadilah kata yang pada kata talian apa dia semuanya berzina bahkan udah dapat barang yang itulah nikah Amin kabul bagi laju yang kata bini laju doa kelah coba nak diskotik maya berzina maya minum ini yang warna pink itu satu sawi warna pink satu sawi naik ke kapal 200 sikap ada ibu muda warna itu dilarang bapak oleh Cina bapak datang ke Indonesia lewat paku beton dipotong paku beton ada ribuan ekstasi masuk paku beton di Medan 270 kilo satu-satu
Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Aisyah, apa dia penyebab datang azab Allah? Kata Sayyidatuna Aisyah tiga. Pertama, kalau minum minuman keras sudah merajalela, perzinahan sudah banyak. Ketiga, musik dan nyanyi-nyanyian menjadi kebanggaan. Kalau tiga itu ini ada, Allah turunkan kepala tempat bumi segala macam. Kita nanya bapak, ada tak ini tiga di tempat kita? Dia mana? Basmi, tidak ada cara lain. Usir dan dusun. Usir di kampung dan pemerintah bikin aturan. Kalau ada ini begini, kapan ada organ bapak nyoget-nyoget pasti ada. Bangun ini. Gagal kayu dah. Kita tahu dia apa. Waktu itu musik jangan nimpak tak ada pangkal kata ujung. Yang ini kan ada pangkal dan ujung. Entah di musik remix itu pak tak kata ujung. Bunyi tu. Tambah sibuk tambah kuat yang kita ngaji, ceramah, baca Quran di masjid sampai jam 10 marah orang kampung. Walaqad ataina Musal kitab. Datang memang tu. Mati kau. Mana lagi? Muka speaker kuat-kuat nanti dok kami. Oi pak, jam 10. Bapak dah semangat. Organ tunggal tu bapak magai. Sampai jam 2, sampai jam 3. Oh dah mati, marah ni. Untungnya bapak kira mau masjid dah ajak pun bapak. Bapak kira mau masjid kiai kan bekas mandir tahu tak? Banyak bapak, oh marah. Buka ceramah kuat, marah, ngaji, belajar marah. Mama lah kan benci dengan agama. Pilihan mau kan sampai jam 3. Penting malam. Mati dekat kamu mati. Tongkong berhenti temui. Mati itu mati. Oh bapak kira kiai kan lo di masjid. Tak kau yang ceramah tak bekas bandit ni kau. Tak kau yang ceramah itu bekas bandit ni kau bapak. Belum tentu penceramah tu nyeluk segala dulu. Bekas narkoba, bekas berjudi. Allah jauhi dah. Uji bapak kira yang ceramah teracak pun bapak. Baunya boleh ke bapak cincang. Ya sudah, aku macam nak pernah balik. Coba. Jadi musik-musikan. Jadi kalau kita ada acara sedekahan, makin musik, pakai betina nyoget, ada biduan, kita salah satu penyebab menghancurkan bumi. Hati-hati. Man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kan alaihi rizruha wa rizru man amila biha min ba'di bil ghairi ayyan tusa min awzari bisyai'. Siapa melakukan perbuatan maksiat dalam Islam kata Nabi, dia nanggung dosa. Dan dosa orang yang ikut dalam acara itu sedikit pun Allah tidak kurangi dosa mereka kecuali Allah pangkat dengan dia. Tuan rumah lah betul duit nanggung dosa orang pula. Kantin tu boleh ngutang.